Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembahasan IPA kelas 9 di semester 2. Masih pada bab kemagnetan dan pemanfaatannya. Kita memasuki subbab kedua yang B, yaitu teori dasar kemagnetan. Konsep gaya magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa atau sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut tergadung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dahulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya, seperti yang bisa kamu lihat di gambar ini. Magnet batang dan magnet berbentuk kapal kuda. Lanjut. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan cara percobaan sederhana. Ini magnet, letakkan magnet batang di atas gabus. Ada gabus. Lalu apungkan di permukaan air. Maka ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet. Dan ujung magnet yang menunjuk ke arah selatan adalah kutub selatan magnet. Ini adalah south, yang ini adalah north. Di kutubnya itu menunjuk pada utara dan selatan. Lanjut. Kutub magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Jadi kalau utara dengan utara didekatkan, dia akan tolak-menolak. Tapi kalau misalnya utara dengan selatan, dia akan tarik-menarik. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Dipotong, kutub utara dan selatannya tetap ada. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Mari mengingat materi tentang gaya listrik. Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik elektron pada benda. Pada benda yang partikel elemen termagnetis secara acak ini tidak memiliki sifat magnet, yang ini tidak memiliki sifat magnet. Karena pada beberapa jenis logam tertentu seperti besi dan baja, jumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun berbaris pada arah tertentu, sehingga benda bersifat seperti magnet besi atau baja yang tadinya sebelum menjadi magnet tidak beraturan, ketika diubah menjadi magnet, maka bisa diatur seperti ini nih di gambar ini. Lanjut. Ada beberapa cara membuat magnet buatan. Magnet buatan yang pertama adalah digosok. Besi digosok dengan arah yang tetap. Ke depan, belakang, balik lagi terus arah yang tetap. Agar magnet elemen itu dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Dari gambar di samping, memperhatikan ujung besi mana yang pertama kali digosok magnet. Ini jawabannya, maksudnya ini P, ini P, di sini P, yang di sini maka kena utara. Misalnya di sini P ini kena utara, maka kemudian ininya utara, yang ini selatan. Bisa dilihat dari kalau misalnya
yang pertama kena kutub utara, maka dia menjadi utara. Tapi bisa juga nih, kalau ditarik seperti ini, kita lihat yang terakhirnya. Utara, kena terakhirnya di sini, maka ini menjadi selatan. Seperti itu. Nah, ada lagi dengan cara induksi. Induksi itu adalah mendekatkan magnet dengan besi atau baja, kemudian maka lama-kelamaan besi dan baja itu menjadi magnet. Tidak perlu ditempelkan, cukup didekatkan saja. Nah, ini ada ujung A dan ujung B. A didekatkan ke ujung U, ke utara. Maka A-nya ini berubah menjadi selatan. Lawanan ya. Ini jadi ini U didekatkan dengan selatan. Maka kemudian selatan berubah menjadi U. Jadi rumusnya ini usus atau susu. Tinggal pilih. Usus atau susu. Jadi rumusnya magnet muatan secara induksi itu seperti itu. Menunya cuma 2. Menu usus dan menu SU susu. Ini menu susu, jadi seperti itu. Nggak ada menjadi usu, tidak ada. US ini S nggak seperti itu. Jadi menunya cuma 2, usus atau susu. Tidak ada usu atau suus, nggak ada. Jadi baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Perhatikan gambar. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan, dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga ujung B akan menjadi kutub, ini ujung B, ini akan menjadi utara, sedang A menjadi selatan. Ya, lanjut. Nah, cara ketiga adalah dengan membuat magnet membuatan secara dengan mengalirkan aliran listrik. Kita lihat kutub magnet besi atau baja yang tergantung pada arah lintang kaut pengantara. Arah arus perlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja itu menjadi kutub utara dan B menjadi kutub selatan. Baliknya jika searah dengan jarum jam, maka ujung A atau besi baja menjadi kutub selatan dan B menjadi kutub utara. Mudahnya begini, kita lihat ini ada gambar. Kita lihat patokannya adalah plusnya. Oh, ini plusnya berarti. Plusnya ada di sebelah kiri. Plusnya ada di sebelah kiri. Lalu ketika dililitkannya ini dari arah depan, bukan dari belakang ya. Ini dari depan. Kalau ini dari belakang ya, lilitkannya ini dari depan, maka inilah menjadi utara. Sebelah kiri, depan, jadi positif. Kiri, ada di sebelah kiri, digulungnya dari depan, maka dialah menjadi utara. Ya, untuk dapat memudahkan elektromagnetik, ini ada kamu dicoba untuk mengingat cerita ini. Ceritanya begini. Perhatikan kata yang berwarna merah. Kamu diperintahkan ibumu untuk menengok nenekmu di Jakarta Utara. Utara dari nanti. Sebagai anak yang patuh dan selalu berpikir positif, lihat positifnya nih ya. Berangkatlah kamu naik angkot ke rumah nenek. Sesungguhnya kamu agak lupa di mana alamat rumah gang rumah nenek. Walaupun lupa, kamu berpikir positif, akan sampai, masa sih nggak sampai gitu kan. Patokan yang kamu ingat hanyalah ada gardu listrik. Nah, gardu listrik ini listriknya, listrik positif. Dekat masjid. Nah, maka sepanjang jalan menaiki angkot, kamu mencari patokan tersebut. Jika melihat masjid tersebut yang dekat yang listrik tersebut, gardu listrik, spontan kamu teriak pada supir angkot, "Bang,
kiri depan. Ada di sebelah kiri, dikurung dari depan. Akhirnya sampai juga kamu di rumah nenek. Oke, ceritanya lagi ya. Kamu diperintahkan ibumu untuk menengok nenekmu di Jakarta. Sebagai anak yang patuh dan selalu berpikir positif, berangkatlah kamu naik angkot ke rumah nenek. Sesungguhnya kamu agak lupa di mana alamat gang rumah nenek. Patokan yang kamu ingat hanyalah ada gardu listrik dekat masjid. Pas sepanjang jalan menaiki angkot, kamu mencari patok tersebut. Maka ketika melihat masjid tersebut yang ada di samping gardu listrik, spontan kamu teriak pada supir angkot, "Bang, kiri depan." Akhirnya kamu sampai juga. Nah, yang diingetin itu adalah yang merahnya ya. Kamu lihat listrik positif, kamu cari yang kutub positif listriknya. Lalu kamu perhatikan jika ada di sebelah kiri dan digulungnya dari depan, maka kemudian itulah menjadi kutub utara. Nah, Pak, kalau gimana Pak kalau misalnya positifnya ada di sebelah kiri tapi dikurungnya dari belakang, maka dia menjadi selatan ya, gitu. Dan selanjutnya kita akan bahas soal nih, perhatikan. Nah, ini positifnya di sebelah kiri dan digulungnya dari arah depan. Berarti A-nya apa? Nah, kalau A-nya apa, berarti B-nya apa? Nah, sekarang kita lihat nih yang bawahnya, kutub P dan Q. Kalau yang panjang itu positif ya, positif. Positifnya ada di sebelah kiri, betul. Tapi digulungnya dari arah belakang, maka P-nya itu nggak mungkin seperti A dia. Nah, di apa ini kutubnya? Maka kalau E-nya kutub apa, makanya akan berlawanan dengan P. Ya, seperti itu. Nah, ini lagi nih. Nah, ini yang kita lihat nih. Positifnya di sebelah mana? Sebelah kanan, Pak. Digulungnya dari mana? Dari bawah. Maka kemudian ini kasusnya sama dengan ini sesungguhnya. Kalau diputar, maka ini sama saja. Plusnya ada di sebelah kiri dan digulungnya dari depan. Padahal sekarang kalau dibalik dari belakang, ini positifnya ada di sebelah kanan dan dikurungnya dari belakang besi. Maka kemudian D ini akan sama dengan A. Nah, begitu juga dengan gambar yang kutub RS. Ini ada di kutubnya ada di sebelah kanan, digulungnya dari sebelah depan, kanan depan. Berarti S ini akan sama dengan P, S ini akan sama dengan P, dan R sama dengan I. Ya, ini ada tugas gampang. Tugasnya adalah kamu menyebutkan ada 4 ini. A itu sama dengan utara atau selatan. B itu sama dengan utara atau selatan di situ. P sama dengan apa kutubnya? I sama dengan apa? C sama dengan apa? D sama dengan apa? R sama dengan apa? S sama dengan apa? Demikian kira-kira. Kalau ada nanti kurang jelas, bisa ditanya di Google Classroom di kolom komentar. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.